Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dimanapun teman pemilih berada, semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Hari ini hari yang sangat spesial. Setelah kemarin kita banyak berbincang dengan sejumlah anggota KPU Kabupaten Tangerang, diantaranya yaitu Pak Dedi Irawan, selaku Kepala atau Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Kemudian ada Pak Sandi Akbar Kelana yang mengampu divisi teknis penyelenggaraan pemilu, dan juga di awal podcast kita itu ada Bapak Badri Tamam selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan juga SDM. Hari ini hari yang sangat bahagia menurut kami, telah duduk bersama kami yaitu orang nomor 1 di KPU Kabupaten Tangerang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Umar. Tepuk tangan semuanya. Ya, teman pemilih, seperti nuansa pada tempat kita berbincang hari ini, yaitu Rumah Pintar Pemilu, bahwasannya KPU memiliki tugas berat juga setelah tahapan ya Ketua, bagaimana terus menghangatkan suasana demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga tak lupa kita terus mencerdaskan para pemilih kita melalui jalur offline maupun online yang seperti kita sekarang lakukan, yaitu bincang pemilu dan juga pilkada, dan juga banyak lah yang kita akan bincang oleh Bapak Ketua KPU Muhammad Umar. Bapak Muhammad Umar hari ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kita akan berbincang santai Pak mengenai bagaimana refleksi ya, sepertinya refleksi kemarin pada saat tahapan. Tapi sebelum jauh itu, saya akan menanyakan satu hal Pak. Ya, menyangka tidak pencapaian saat ini bisa duduk di kursi nomor 1 komisioner KPU Kabupaten Tangerang? Terima kasih Mas Rio. Alhamdulillah pada hari ini bisa berbincang santai ya dengan Mas Rio. Kemarin dengan beberapa anggota mungkin sudah ya. Sudah, betul Pak. Hari ini berkesempatan berbincang santai dengan Mas Rio dalam rangka podcast ya. Salah satu ikhtiar kita untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Jika ditanya terkait dengan menyangka atau tidak sampai duduk di ketua KPU, ya saya rasa ya kalau untuk di tahun ketiga ini sudah nggak begitu terasa ya, karena ya memang ketika awal dilantik di bulan Juni 2023 ya sempat serasa mimpi juga gitu kan, sampai duduk di posisi ya yang tadi Mas Rio sampaikan, orang nomor 1 di KPU Kabupaten Tangerang. Namun memang ya sejauh ini juga prosesnya memang tidak singkat juga. Panjang Pak ya? Prosesnya panjang. Saya berkecimpung di penyelenggara itu dimulai dari 2009. 2009 itu menjadi KPPS awalnya. KPPS ya, bahkan di tingkatan PPK pun sempat diperbantukan terkait dengan untuk input hasil pemilu waktu itu di 2009, karena memang butuh tenaga IT. Akhirnya saya dilibatkan juga di PPK waktu itu di 2009. Kemudian setelah 2009, di 2011 itu pilkada gubernur. Kemudian saya jadi PPK waktu itu, dan secara terus-menerus di beberapa kegiatan itu di PPK. Jadi kemarin tuh sebelum di KPU juga ketika akan dilaksanakan pemilu 2024 sempat pesimis juga, karena memang waktu itu ada regulasi terbaru ya, bahwa PPK yang sudah 2 periode sudah tidak bisa mendaftarkan kembali. Nah, akhirnya waktu itu memang sempat juga ikut tes di Panwascam waktu itu. Jadi kalau bicara penyelenggaraan itu mulai dari 2009 jadi KPPS, kemudian 2011 di pilkada gubernur itu PPK, kemudian di 2013-nya itu pilkada bupati, karena dulu itu tidak serentak ya. Jadi hampir setiap tahun kita melaksanakan penyelenggaraan. Kemudian di 2014-nya kita ikut pemilu PPK juga, gitu kan. Kemudian di 2019
17 pilkada, ketemu lagi pilkada gubernur, kemudian di 2018 ketemu lagi pilkada bupati, dan 2019 itu di pemilu. Jadi secara terus-menerus saya di PPK tuh. Ya jadi ya kalau bicara dunia penyelenggara, ya khususnya di tingkatan kecamatan, alhamdulillah banyak pelajaran yang menjadikan salah satu modal saya untuk memberanikan diri duduk di KPU. Dan perlu diketahui juga di 2018 sebetulnya saya ikut seleksi juga. Namun waktu itu mungkin belum nasibnya. Itu di 2018 di periode yang sebelumnya di KPU gagal, kemudian saya coba di Bawaslu juga, ternyata gagal juga. Ya, ternyata masih ditakdirkan untuk di PPK. Sampai pemilu 2024 kemarin pun karena memang regulasi itu berubah, bahwa yang 2 periode, kemudian ada informasi aplikasi pembuatan database badan ad hoc dan sebagainya, akhirnya ada regulasi membolehkan PPK yang sudah 2 periode pun untuk ikut kontestasi di PPK. Jadi ya sebelum di KPU sampai PPK dulu. Jadi pemilu 2024. Perjalanan panjang itu yang membentuk seorang Umar untuk terlibat dalam kontestasi lebih besar ya. Artinya kontestasi ini di lingkup kabupaten. Karena lingkup kabupaten ini banyak ya orang-orang yang istilahnya mengerti bagaimana teknis kepemiluan secara teoritis maupun secara praktis gitu. Tapi ya memang garis tangan sudah menunjuk seorang Muhammad Umar untuk ditakdirkan sebagai komisioner KPU Kabupaten Tangerang. Karena menurut saya konsep keberuntungan itu tidak ada, Pak Umar. Konsep keberuntungan itu hanyalah kesempatan bertemu dengan kemampuan. Nah, dua-dua itu dipegang sama Pak Umar, akhirnya bisa duduk di posisi ketua KPU Kabupaten Tangerang. Teman pemilih, bahwa perjalanan panjang tersebut membentuk, yang tadi saya katakan membentuk bagaimana seorang Umar ini istilahnya dapat mengomandoi terlaksananya pemilu dan juga pilkada di 2024 kemarin. Lantas tadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua bahwasannya ketika dilantik menjadi komisioner KPU Kabupaten Tangerang, beliau langsung terjun dan langsung turun ikut penyelenggaraan tersebut dan masih dalam tahapan ya. Nah, pada saat itu bagaimana Pak? Apa ada rasa kaget mungkin Pak? Atau jet lag? Karena harus running langsung ya. Running langsung pada saat itu tahapan, kemudian baru saja dilantik gitu. Perasaannya bagaimana Pak? Ketika memang kita dilantik di tengah-tengah tahapan ya, khususnya di pemilu 2024 kemarin, kalau saya secara pribadi sih nggak begitu kaget ya, karena ya bicara penyelenggaraan ya sebenarnya pada prinsipnya sama, mau di tingkatan PPK, mau di tingkatan PPS ya bahkan KPU, cuma mungkin dari ruang lingkup aja yang lebih besar, lebih luas di KPU, dan memang banyak hal yang memang harus kita kita perhatikan gitu kan, apalagi dengan posisi saya di puncak pimpinan sebagai ketua harus bisa mengkoordinir semua tahapan bisa berjalan dengan lancar. Artinya dengan kerja tim ya, kolektif kolegial tadi masing-masing divisi ya, saya secara pribadi harus bisa memastikan semua itu berjalan sesuai dengan aturan ataupun regulasi, karena ya secara panduan kan secara teknis itu sudah tertuang semua baik dari undang-undang, peraturan KPU ya, selama memang kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diatur dalam Juknis, dalam peraturan KPU, saya rasa kendala-kendala itu bisa kita siasati. Bahkan ya saya berpikir secara pribadi, kita ketika posisi di PPK, ketika ada kesulitan ya masih ada jenjang di atas kita untuk bisa kita lakukan komunikasi, koordinasi, karena lembaga penyelenggara ini kan secara hierarkis ya, dari KPU RI, KPU provinsi sampai dengan KPU kabupaten kota sampai dengan tingkatan bawah secara hierarkis. Artinya kesulitan-kesulitan ataupun kendala-kendala itu bisa kita komunikasikan ketika memang kita tidak bisa mencari jalan tengah terkait dengan beberapa proses tahapan kemarin. Yang pastinya alhamdulillah perjalanan
panjang di yang menjadi modal lah, yang menjadi modal walaupun secara lingkupnya kecamatan, ya jadi nggak begitu kaget gitu ketika di tingkatan kabupaten, karena pada prinsipnya ya tahapan-tahapan itu kan sama saja sebenarnya, gitu kan, mulai dari tahapan pemutahiran data pemilih, kemudian rekrutmen badan ad hoc, ya pada prinsipnya kan sama. Oke, baik. Tadi sudah terjawab ya Ketua, bagaimana terkait dengan saat dilantik kemudian langsung ikut terjun pada saat tahapan, dan pola komunikasi dan koordinasi itu menjadi hal yang sebuah hal yang lumrah ya pada saat itu, dan menjadi kunci untuk bagaimana terselenggaranya pilkada maupun pemilihan menjadi tertib dan juga aman seperti itu. Sebagai Ketua, otomatis Pak Umar memiliki peran secara internal, kemudian juga secara eksternal. Maksudnya eksternal ini adalah bagaimana ke peserta pemilu, ke pemilih, dan pasti ada saja Ketua secara apa istilahnya ya, secara ya mereka bagaimana mereka ini kan pemilih bagaimana ingin dilayani, peserta ingin dilayani. Adakah strategi seorang Umar untuk menciptakan sebuah harmoni gitu ya, antara badan ad hoc secara internal tadi, kemudian peserta pemilu dan juga pemilih seperti itu, agar tidak chaos Pak? Karena alhamdulillah Tangerang ini kan sama sekali tidak ada gugatan ya, dari segi administratif maupun juga hasil gitu. Bagaimana seorang Umar mengharmonisasikan penyelenggaraan ini seperti itu? Terkait dengan kondusivitas ya itu tadi ya, komunikasi dan koordinasi itu adalah modal utama. Ya terutama saya secara pribadi memiliki tugas selain mengkoordinir di internal, juga harus bisa mengkoordinasikan dengan beberapa pihak eksternal. Dalam hal ini partai politik, ya peserta pemilu, kemudian juga rekan-rekan penyelenggara di di tingkatan ad hoc ya, baik PPK maupun PPS. Ya artinya tahapan-tahapan yang kita laksanakan ya ini kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Artinya kita juga bisa memberikan, terutama untuk di internal dulu ya, badan ad hoc, terutama badan ad hoc ini kita berikan pembinaan penguatan kelembagaan terkait dengan kode etik dan sebagainya, karena ya tidak jarang juga badan-badan ad hoc yang masih belum paham terkait dengan bagaimana menjadi seorang penyelenggara, ya terutama terkait dengan kode etik dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan ya di luar daripada kegiatan-kegiatan tahapan yang berjalan. Nah, itu salah satu strategi kita melakukan penguatan kelembagaan khususnya untuk badan ad hoc. Ya, jadi selain bimbingan teknis secara tahapan, juga kita melakukan penguatan kelembagaan, baik itu kode etik dan sebagainya. Untuk membangun komunikasi dengan eksternal, terutama dengan para peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, kita juga memberikan beberapa informasi ya. Itu salah satu strategi kita, memberikan informasi, karena informasi-informasi yang berkaitan dengan regulasi dan sebagainya ini juga menjadi kewajiban kita menyampaikan kepada para peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Nah, untuk itu kita juga melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan para peserta pemilu di luar daripada tahapan pemutahiran data pemilih dan sebagainya. Itu selalu kita libatkan ya, dalam rangka itu tadi memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan regulasi yang yang sedang dilakukan pada tahapan tersebut. Baik, dalam hal ini ya kita telah uji bersama ya bagaimana strategi ketua beserta komisioner yang lain untuk tetap terjaga dalam tracknya seperti itu, dan tidak heran Pak ya, maksudnya di luaran sana mungkin orang yang berpandangan terkait dengan politik segala macam, bahwa politik ini memang arahnya lebih condong ke arah negatif seperti itu. Posisi sebagai ketua ini tentu juga rentan Pak, rentan bagaimana ada bahasanya, ada dorongan dari atas, bawah, kiri, kanan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang Umar dalam menjaga atau dalam mengambil proses kebijakan ini, tentunya
sesuai dengan track yang ada seperti itu. Pegangannya apa sih Pak? Yang pasti kita masing-masing menjadi penyelenggara itu memiliki beberapa prinsip ya. Terutama yang paling penting adalah integritas kita yang memang ya saya secara pribadi sudah saya tanamkan lah ketika memang saya terjun di penyelenggara ya di 2011 waktu itu. Jadi PPK ya memang ya tekanan-tekanan itu bukan hanya di KPU, apalagi KPU ya yang ruang lingkupnya lebih besar, kemudian lebih luas lah. Nah di PPK pun sama gitu kan, terkait dengan tekanan-tekanan seperti itu ada. Nah selama memang kita punya integritas ya, jadi kalau saya ingat pesan orang tua ya minimal kita punya rasa takut lah. Nah jadi ketika ada tekanan-tekanan seperti itu, yang kita pikirkan itu rasa takut akan berbuat salah dan sebagainya, itu yang selalu saya tanamkan. Itu akhirnya ya saya tetap pada prinsip gitu kan. Ya saya harus menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin gitu, walaupun memang tekanan dari sana dari sini gitu kan. Nah untuk apa tadi? Ya benteng prinsip apa sih Pak yang selalu ditanamkan gitu kan, tadi memang selain dengan aspek religius ya harus ditingkatkan seperti itu, apalagi sebenarnya Pak yang kita bisa sharing kepada nantinya nih orang-orang yang akan mendaftarkan dirinya sebagai badan ad hoc mungkin atau sebagai komisioner seperti itu, agar tidak terjerumus ya ke dalam lembah kelam seperti itu. Jadi memang ya itu tadi prinsipnya ya kita integritas itu yang paling utama sih ya, artinya kita jangan tergiur ya, nggak sedikit juga memang godaan-godaan terkait dengan tekanan-tekanan itu. Namun selama memang kita punya prinsip, dan itu tadi yang saya katakan bahwa saya selalu ingat pesan orang tua, kita harus punya rasa takut. Rasa takut akan ke depan ini seperti apa gitu kan, seperti itu. Ya karena jabatan itu kan memang melekat ya Pak ya, 24 jam seperti itu. Lagi-lagi bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang ketua KPU dan juga seorang Umar gitu. Nah, lantas sebenarnya ini sih Pak yang agak repot ya, ketika memang ada acara-acara yang sifatnya kekeluargaan begitu, kemudian taruhlah ada peserta pemilu di sana ya, ikut bertemu seperti itu. Nah, bagaimana sih memposisikannya Pak? Apakah kalau misal kita terlalu dekat, publik akan heran kok kenapa gitu kan ini bisa dekat gitu, dan pun sebaliknya kalau kita berjauhan, peserta pemilu ya merasa tersinggung karena lagi-lagi ya kita tidak boleh terlalu membatasi seperti itu. Nah bagaimana sih Pak posisi posisi pakaian atau jabatan yang dilekatkan oleh badan kita yang memang harusnya 24 jam itu dibagi seperti itu, bagaimana posisi sebagai Umar, bagaimana posisi sebagai ketua gitu? Terkait dengan itu ya, ya sebenarnya bukan berarti kita harus anti juga ya, bukan berarti harus anti, artinya justru kita tidak boleh juga menjauh, tidak boleh terlalu dekat juga gitu kan, artinya kita harus bisa memposisikan lah, ketika memang kondisinya masih bisa kita siasati terkait dengan pandangan publik itu ya kita coba siasati. Ya artinya ketika memang momen itu menjadi salah satu sorotan publik, lebih baik kita menghindar, gitu kan. Tetapi ketika memang hanya dalam keadaan biasa, tidak dalam satu acara ataupun momen, saya rasa sah-sah aja sih sebenarnya, karena memang bukan berarti kita misalkan sedang di luar sedang makan, kemudian ada orang parpol dan sebagainya, kemudian kita buru-buru kabur, nggak seperti itu juga. Ya artinya ketika memang terjadi seperti itu ya bukan dalam satu acara parpol atau apa, ya kita sah-sah aja sih sebenarnya. Bahkan pengalaman kemarin di 2024 ya, kemarin kan sempat juga kita diundang di beberapa parpol ya menjadi narasumber terkait dengan sosialisasi
terkait dengan jumlah kursi dan sebagainya. oke. Itu pun kita hadir sebagai undangan ya, sebagai undangan. Bukan berarti kan kita anti juga dengan partai politik kan gitu. Ya artinya kita bisa memposisikan diri lah sebagai penyelenggara selama memang itu forum resmi, kemudian betul. juga tidak umpet-umpetan. Ya, tidak ada tendensi dukungan lah. Nah, seperti itu kita sah-sah aja sebenarnya. Ya, karena kita pun wajib mencerdaskan bukan hanya ke pemilih ya, betul, ke peserta pemilu, karena lagi-lagi elemen tersebut lah ya yang menyempurnakan demokrasi kita seperti itu. Baik, Ketua, saya rasa obrolan serius kita alihkan ke obrolan yang mungkin punya khas ya, unik seperti itu. Adakah tidak pengalaman unik Ketua ketika pada saat penyelenggaraan pemilu maupun pilkada seperti itu yang bisa diceritakan kepada teman pemilih? Silakan Ketua. Karena bicara terkait dengan kejadian unik ya, terkait dengan perjalanan pemilu 2024 kemarin, ya kita ketahui bahwa KPU Kabupaten Tangerang ini adalah satker yang memang dari jumlah pemilih paling banyak. Nomor 3 ya Ketua? Iya, enggak, seprovinsi Banten paling banyak. Seprovinsi Banten kita paling banyak, dan otomatis jumlah TPS terbanyak, gitu kan? Ya, jumlah penyelenggara pun paling banyak kan gitu. Nah itu kan berdampak kan seperti itu. Nah kita memang yang sangat luar biasa itu dalam hal pengelolaan logistik. Pengelolaan logistik. Nah kemarin itu dalam pengelolaan logistik kita padahal sudah menyiapkan gudang yang orang lihat besar lah. Ternyata kita masih chaos ya, masih crowded lah terkait dengan pengelolaan, karena jumlah surat suara, jumlah kotak di pemilu itu kan per TPS aja ketahuan kan berapa kotak gitu kan. Nah terkait dengan surat suara tertukar, kemudian salah dapil dan sebagainya, saya rasa itu bukan hanya KPU Kabupaten Tangerang yang mengalami gitu kan. Nah di KPU Kabupaten kota lain pun yang memang jumlahnya tidak sebanyak di Kabupaten Tangerang ada saja kejadian seperti itu. Ya bahkan ketika ada kekurangan dan sebagainya, ya sampai ada kejadian ya kita panik karena surat suara ya diinformasikan hilang dan sebagainya, dan ternyata ya ini jadi ketawa semua. Karena apa? Karena ketika kita dorong sebagian kotak yang sudah selesai kita packing ke masing-masing PPK, ternyata ada salah satu rekan kita badan ad hoc, karena memang kita mengundang badan ad hoc ya ketika pengepakan itu pengesetan PPK dan PPS, ternyata ada yang menimbun karena kekhawatiran kekurangan dan sebagainya. Gitu akhirnya ya kita agak lega juga gitu kan, yang awalnya agak panik kita ketika surat suara itu kurang, ya ternyata itu hanya tertutup terpal gitu. Kita udah nyari itu segudang, kita kerahkan semua tim di di gudang, dan akhirnya ya ternyata diumpetin gitu. Dan itu nggak tahu kejadiannya sudah beberapa hari baru ketemu, dan alhamdulillah semuanya bisa kondusif lah seperti itu. Ya sebenarnya memang pada saat penyelenggaraan itu fokus, ketelitian itu sangat dibutuhkan. Ya Ketua, karena lagi-lagi kita itu dalam proses penyelenggaraan tidak bisa mematok sesuai dengan keinginan atau pikiran kita, karena ada batas-batas yang diatur oleh regulasi ya Ketua. Oleh regulasi terkait dengan bagaimana penanganan surat suara, penanganan logistik. Karena jelas ya, Kabupaten Tangerang ini merupakan DPT terbanyak ya Ketua seprovinsi Banten, dan juga ketiga ya Ketua, senasional ketiga ya. Maka dari itu polemik dan juga ya kekeosan di lapangan ini sangat tidak terindahkan ya. Tapi bagaimana kehadiran sosok komisioner KPU untuk bagaimana menciptakan suasana atau ritme yang harmoni, itulah yang diuji pada saat penyelenggaraan dan juga pada saat pemilihan seperti itu. Dan semuanya alhamdulillah tertangani ya Ketua ya. Alhamdulillah tertangani tanpa meninggalkan satu insiden apapun. Kemudian Ketua, kita sudah masuk sesi akhir. Sesi akhir di mana Ketua mungkin bisa memberikan satu statement kepada para pemilih maupun masyarakat luas ya terkait dengan
pesan apa sih yang ingin Ketua sampaikan seperti itu? Terkait dengan demokrasi, terkait dengan politik, silahkan Ketua bisa disampaikan. Baik, Mas Rio, di akhir ini mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan pada seluruh pemilih, khususnya warga masyarakat Kabupaten Tangerang, bahwa yang harus dipahami ya, KPU saat ini memang kondisi di non tahapan. Di non tahapan artinya tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pemilihan, namun KPU masih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi amanat undang-undang maupun peraturan KPU. Ya, diantaranya adalah pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, kemudian sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, kemudian juga proses pemutahiran data ataupun dokumen partai politik secara berkelanjutan. Nah, 3 poin itu adalah bagian daripada kegiatan-kegiatan KPU di non-tahapan. Nah, ini perlu diketahui juga oleh para pemilih, khususnya warga masyarakat Kabupaten Tangerang. Artinya di non-tahapan bukan berarti kita jeda atau istirahat, tapi kita masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di KPU Kabupaten Tangerang. Selain itu juga pada kesempatan yang berbahagia ini, di awal tahun, di bulan Januari ini, KPU juga akan melaksanakan refleksi di awal tahun. Ya, artinya ada beberapa hal yang harus kita evaluasi terkait dengan beberapa penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan di 2024 kemarin, ya, yang pastinya di non tahapan ini adalah waktu yang sangat strategis untuk melakukan evaluasi dan juga perbaikan-perbaikan, baik dari aspek teknis, kemudian juga aspek penyelenggaraan, kelembagaan, ya, terutama dari sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten Tangerang. Ini perlu kita evaluasi dalam rangka kesiapan KPU Kabupaten Tangerang untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Dan juga saya berharap para pemilih, khususnya warga masyarakat Kabupaten Tangerang, ikut berperan aktif, ya, ikut berperan aktif dalam rangka pertama tadi proses pemutahiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Ya, ketika memang ada perbaikan data, kemudian juga ada yang belum terdata menjadi pemilih, itu bisa datang ke KPU Kabupaten Tangerang, karena KPU Kabupaten Tangerang membuka posko layanan untuk daftar pemilih berkelanjutan. Selain itu juga terkait dengan proses pendidikan politik, pendidikan pemilih, ini pun akan terus kita maksimalkan agar warga masyarakat ini bisa tahu, ya, lebih lebih tahu terkait dengan proses demokrasi yang berkembang saat ini. Seperti itu. Baik, Ketua Pak Umar, kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mas Rio. Banyak sekali yang bisa kita serap, bisa kita ambil hikmah dari apa yang dibicarakan oleh Pak Umar, mulai dari karir beliau sebagai PPK atau penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, hingga beliau bisa menduduki posisinya saat ini sebagai Ketua KPU Kabupaten Tangerang. Teman pemilih, dimanapun Anda berada, pemilu tidak hanya berbicara terkait dengan angka. Pemilu juga dekat dengan demokrasi dan juga legitimasi. Mari kita selalu rawat demokrasi dan legitimasi kita yang ada di Kabupaten Tangerang untuk terus bagaimana hangat dan juga kita bisa melihat demokrasi ke depan lebih baik dan juga lebih tertib. Terima kasih sekali lagi Pak Umar. Kita ucapkan kembali lagi ke depan kita akan bertemu, yaitu di Bincang Santai. Dengan siapa? Berikan kita rekomendasi di kolom komentar. Mudah-mudahan komentar Anda atau keinginan Anda untuk mendatangkan tamu kita realisasikan seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.